Setiap hari Robinson mengelilingi pulau untuk mencari orang, tapi ketika dia berlari seluruh pulau, juga tak menemukan jejak peradaban. Berarti di seluruh pulau ini hanya ada dirinya sendiri, membuatnya pulang kampung. Dia adalah Robinson Crusoe. Ketika film ini dimulai, yaitu saat adegan dua pria sedang bertanding. Karena keduanya menyukai gadis bernama Mary, jadi dengan teman dekat, mereka pakai cara paling dasar untuk bertanding siapa yang menang akan mendapatkan Mary. Tapi ketika si Patrick menyerang diam-diam, membuat Robinson tidak sengaja membunuhnya. Waktu itu kakak laki-laki Patrick juga sampai. Melihat adiknya terbunuh, dia langsung membalas dendam untuk adiknya. Dengan bantuan bawahannya, Robinson sudah melarikan diri. Setelah Mary tahu hal ini, dia takut Patrick akan membalas dendam, jadi menyuruhnya melarikan diri sementara waktu, dan dengan perjanjian setelah 1 tahun kembali keduanya akan menikah. Setelah itu Robinson melarikan diri. Dia pikir di kapal tempat yang paling aman, jadi dia memutuskan bekerja di kapal. Tapi sekali melaut, kapal terjebak badai besar. Kapal itu hanyut ke pesisir dan semuanya rusak. Semua orang di kapal hanyut ke pesisir. Setelah Robinson terbangun, dia memeriksa lukanya tak parah, langsung memeriksa di sekitarnya. Semuanya sangat menakutkan. Mayat orang di kapal mengambang di mana-mana. Dia mengubur semua orang. Sekarang tak tahu dia sedang di mana, dan juga tak tahu tempat ini miliki negara mana. Kegelapan pun tiba. Tapi waktu itu Robinson tak ada makanan, senjata. Dia duduk di pohon dan takut tak bisa tidur. Merasa tampak selalu ada orang lewat belakangnya. Ketika matahari terbit, Robinson melihat kapal. Hal ini membuatnya percaya, di kapal pasti ada makanan. Robinson naik kapal. Sebelumnya dia menyelamatkan seekor anjing. Setelah itu menemukan makanan, senjata dan benda-benda, dan memakai kayu untuk memindahkan benda-benda ke pesisir. Setelah periksa, makanan bisa untuk 1 bulan. Setiap hari Robinson berlari di sekitar pulau, untuk melihat apakah ada orang atau tidak, tapi ketika dia mengelilingi pulau, juga tak menemukan jejak peradaban. Hal ini berarti di pulau ini hanya ada dirinya. Jadi Robinson membangun rumah di pesisir. Dari sini dia bisa melihat kapal-kapal yang lewat. Suatu hari saat mencari makanan di pantai, dia melihat satu kapal. Robinson sangat ingin menyalakan api dan memanggil kapal itu. Melihat kapal semakin jauh, Robinson tak ingin kemudian berenang mengejarnya. Dia ingin mengejar kapal itu, tapi hanyut oleh gelombang. Waktu itu Robinson berputus asa. Setelah itu setiap hari dia berlari di sekitar pulau. Dia pikir tak bisa berdiam menunggu pertolongan. Dirinya harus berusaha untuk hidup. Dia mulai pindah dari pesisir, membangun rumah, petik buahan, mandi, dan menikmati kehidupan di pulau. Pada waktu kosong, dia merindukan Mary. Robinson ingin cepat kembali padanya, dan dia membangun nisan di pesisir untuk memberitahu, sebagai pembuktian dia pernah di sini. Suatu hari dia pergi di pesisir, tiba-tiba menemukan jejak kaki manusia. Robinson mengawasi tak ada siapapun. Jadi dia kembali tempat tinggalnya. Dia takut ada orang yang menghancurkan bangunannya. Tapi tiba-tiba ada suara sorak-sorai bergema. Bisa dipastikan itu manusia. Robinson membawa senjata dan meninggalkan seekor anjing. Hidup di pulau beberapa tahun, Robinson hanya sendiri. Hari ini dia mendengar suara manusia. Sampai sini, dia melihat sekelompok orang. Mereka sedang membuat ritual, tapi sesajennya adalah manusia. Sesajen akan ditusuk oleh mereka. Ketika sesajen kedua siap ditusuk, Robinson menembak si pelaku. Kelompok itu terkejut. Di dinding masih ada satu orang lagi yang terikat. Dia melepaskan tali dan melarikan diri. Sedangkan Robinson mengisi peluru. Dia berlari ke depan Robinson. Pria liar ini ke depan Robinson, dan memijakkan kaki Robinson di bahunya. Tapi Robinson belum cepat bertindak, langsung dijatuhkan olehnya. Senapan Robinson terlepas. Setelah mengambil senapan, si pria tak tahu ini apa, dan juga tak tahu cara menggunakannya. Beda bahasa, Robinson mengeluarkan makanan dan melempar ke samping. Si pria berniat mengambil makanan. Para orang liar juga tiba. Robinson dengan senapan menembak satu orang. Si pria dengan tongkat memukul satu orang mati. Setelah itu si pria mengambil jantung orang itu. Ketika dia ingin memakan jantung, Robinson berteriak, membuat dia lari ketakutan. Robinson kembali ke tempat tinggal. Dia tak tahu pria itu adalah teman atau lawan. Takut dia akan menyerang pada malam. Jadi Robinson membuat banyak perangkap dan berdiam diri di rumah, tak berani keluar. Tak terduga dia selalu menunggu manusia. Tapi ketika manusia sampai, membuat Robinson semakin ketakutan. Beberapa hari berikutnya, dia keluar untuk memeriksa, tapi sudah masuk perangkap pria itu. Setelah mengambil senapan Robinson, dia sangat senang, tapi tak tahu cara menggunakannya. Robinson memakai pisau potong tali. Setelah itu mengambil senapan kembali. Si pria tahu kekuatan senapan. Robinson menembak seekor kelelawar, tapi si pria juga tak menyerah. Dia pakai batang kayu pukul satu ekor yang lain dengan mudah. Setelah itu memegang 2 ekor dan tersenyum. Seperti ingin berkata dia juga bisa begitu. Robinson melihatnya tak ada niat jahat, langsung mengantarnya ke tempat tinggal. Dan karena hari itu hari Jumat, jadi memanggilnya dengan nama Jumat. Dan menyuruhnya memanggil Robinson bos. Malam itu pada saat tidur, Robinson takut Jumat akan menyerangnya, jadi mengikat kaki Jumat. Membiarkan Jumat yang tak suka, tapi dia takut senapan. Sampai pagi esoknya, Robinson melihat Jumat, langsung membidiknya. Tapi Jumat membawa makanan untuknya. Hal ini membuat Robinson malu. Jadi dia membuka tali ikat untuk Jumat. Keduanya hidup bersama. Mereka membangun rumah, menanam sayuran. Jumat juga sangat pandai dalam bahasa. Dalam 6 bulan, mereka sudah bisa berbahasa untuk berkomunikasi. Suatu malam, mereka bertengkar beradu mulut siapa yang berkuat. Setelah itu Jumat marah dan pergi. Beberapa hari berikutnya, Robinson mulai berpikir akan tindakannya. Dia tak seharusnya begitu pada Jumat, seharusnya orang yang disuruh oleh sang penguasa untuk melayaninya.
sekarang hanya sendirian. Dia mulai rindu Jumat. Beberapa minggu berikutnya, mereka ketemu di pantai, tapi tak berbicara. Tak terduga kepercayaan adalah penyebab perang. Dan hal itu terjadi antar keduanya. Robinson coba berdamai. Dia menemui Jumat di pantai, dan minta maaf padanya, dan Jumat juga memaafkan Robinson. Hubungan mereka semakin erat. Keduanya bermain bersama. Sangat bahagia. Suatu hari, mereka ke tempat pembuatan ritual. Ternyata Jumat melanggar aturan sukunya. Jadi membawanya ke sini sebagai sesajen. Keduanya berniat jika para orang itu ke sini lagi, keduanya akan menghancurkan mereka. Jadi keduanya menaruh bubuk mesiu di tempat ritual, menunggu orang-orang itu kembali, langsung menyalakan api membakar mereka. Tapi si anjing malang berlari ke jalan yang ada bubuk mesiu. Setelah ledakan besar, baik orang maupun anjing telah mati. Setelah kembali ke tempat tinggal, Robinson berpikir suku akan menyuruh lebih banyak orang lain datang. Jadi dia memutuskan bertindak terlebih awal. Dia membuat kapal dan ke pulau lain. Tapi Jumat tak ingin begitu, karena bagi suku ini, dia adalah orang yang sudah mati. Meskipun kembali, suku juga tak menerimanya lagi. Ketika keduanya berbicara tentang Inggris, Jumat berkata dia tahu, di sana semuanya orang putih. Mereka akan menangkap orang dari suku menjadi budaknya. Robinson pikir juga berpikir demikian. Saat berbincang, Robinson berkata namanya bukan bos, dan menjelaskan arti kata bos untuk Jumat. Jumat berpikir dia dianggap sebagai budak oleh Robinson. Jadi keduanya saling pukul. Jumat mencekik leher Robinson. Ketika Robinson hampir tak bernafas, Jumat melepaskan tangannya, dan berkata dia tak akan membunuh orang tapi menyelamatkannya. Robinson akhirnya sendiri lagi. Dia siap membuat kapal untuk berangkat. Kapal kecil cepat dibentuk, tapi saat dia ingin pergi, dia takut tak akan bertemu Jumat lagi. Waktu itu Jumat muncul. Jumat bilang dia bukan budak. Robinson bilang kita adalah teman. Setelah keduanya menyampaikan isi hati dan kembali bersama. Tapi badai siap menghantam. Harus cepat merapikan barang dan kembali ke rumah. Setelah badai lewat, semuanya runtuh. Kapal kecil juga hilang. Sekarang membuat kapal baru sudah tak bisa. Karena sampai hari purnama, suku Jumat akan datang untuk membalas dendam. Berpikir lawan lebih banyak. Robinson berpikir hanya bisa pakai trik. Jadi keduanya membuat banyak perangkap dan menyamar lalu menunggu suku. Dan pakai cara sendiri untuk berdoa. Setelah suku Jumat datang, Robinson pakai suara suling mengalihkan mereka ke perangkap. Pertama dia menyerang ke dalam hutan. Setelah itu pakai perangkap, menunggu sampai mereka ke tempat tinggal. Para orang pertama ditusuk oleh tombak. Orang di atas diledakkan. Robinson memeriksanya, langsung dipanah oleh seorang yang masih hidup. Jumat pakai kapak mengatasinya. Saat Robinson terluka, Jumat selalu di samping merawatnya. Setelah terbangun, langsung mengatakan cari orang suku. Jumat masih tak setuju, karena kembali ke sana akan mati. Luka Robinson semakin parah. Jumat tak bisa melihat Robinson mati, jadi membawanya kembali bersama ke suku. Jumat percaya bahwa suku bisa mengobati Robinson, dan juga takut dirinya akan mati. Suku punya aturan tak membunuh orang yang sakit, jadi mengobati Robinson, tapi kemudian memaksa keduanya bertengkar. Orang yang menang bisa tinggal di sini, meskipun Robinson lebih pandai. Tapi ketika meletakkan pisau di leher Jumat, dia tak jahat pada seorang teman yang sudah di sampingnya beberapa tahun. Tiba-tiba pisaunya terjatuh, dan menyuruh Jumat membunuhnya. Begitu Jumat akan diterima oleh suku, tapi saat Jumat masih ragu, langsung terbidik peluru. Sejumlah orang putih masuk. Mereka membakar rumah suku, dan menangkap orang suku dan pergi. Robinson memeluk Jumat dan berteriak. Tapi Jumat sudah mati. Dia akhirnya bisa kembali pulang. Waktu itu Mary sedang memetik bunga. Tampaknya dia bisa merasakan. Dia segera berdiri, melihat Robinson kembali. Film berakhir di sini.